Pemirsa, pasca ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus narkoba, Irjen Teddy Minahasa saat ini masih menjalani masa penahanan oleh Divisi Provos Propam Mabes Polri di tempat khusus. Teddy yang merupakan polisi terkaya versi LHKPN telah menjadi tersangka dan terancam pemberhentian dengan tidak hormat. Juga terancam hukuman mati dalam proses pidana, pemirsa. Penahanan dilakukan penyidik setelah gelar perkara menetapkan status tersangka. Penahanan bukan hanya dilakukan kepada Irjen Teddy Minahasa, tapi juga anggota Polres Jakarta Barat, Aibda Ade, Kapolsek Kalibaru, Kompol KS, dan anggota Polsek Tanjung Priok, Aibtu J, serta mantan Kapolres Bukit Tinggi, AKBPD. Keempat anggota Polri tersebut saat ini ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Dalam kasus ini, Polda Metro Jaya juga telah menetapkan 6 tersangka lain dari warga sipil. Pemirsa, hari ini Irjen Teddy Minahasa yang terjerat kasus narkoba dijadwalkan diperiksa oleh Divisi Propam Mabes Polri. Sudah ada rekan kami Ayu Pratiwi di Mabes Polri Jakarta. Selamat sore Ayu, bagaimana hasil dari pemeriksaan Teddy Minahasa hari ini? Ya baik, selamat sore Wilson dan juga pemirsa. Hingga saat ini pihak Polri sudah memeriksa 5 saksi terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Irjen Pol Teddy Minahasa. Dan hingga saat ini tadi memang dari statement yang dilontarkan oleh pihak pengacara dari Irjen Teddy, yaitu Henry Yoko Ningrat, yang menyebutkan bahwa hari ini setelah jam makan siang, Irjen Teddy dilakukan pemeriksaan tindak pidana terkait dengan penggunaan dan juga pengedaran narkoba di Propos. Namun hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi bagaimana hasilnya, dan kami juga mencoba mengkonfirmasi kepada pihak Polri terkait dengan kapankah pemeriksaan etik akan dilakukan kepada Irjen Teddy, karena sebelumnya bisa kita ketahui bersama bahwa hari Jumat 15 Oktober 2022 Irjen Teddy dijadwalkan untuk dilakukan pemeriksaan etik, namun yang bersangkutan berhalangan hadir dengan alasan ingin didampingi oleh tim kuasa hukum pilihannya sendiri, sehingga Polri kemudian menjadwalkan ulang yaitu pada hari Senin 17 Oktober 2022. Namun kembali Irjen Teddy berhalangan hadir dikarenakan sakit. Hingga saat ini kami belum mengetahui kapankah akan diadakan penjadwalan ulang untuk pemeriksaan etik, dan hingga saat ini Polri sudah menetapkan 11 tersangka atas kasus dugaan pengedaran narkoba, dan ini adalah merupakan kasus yang menjerat Irjen Pol Teddy, dan nantinya Irjen Pol Teddy terancam hukuman pemecatan secara tidak hormat. Sekian Wilson, kembali ke Anda di studio. Baik, Ayu, sudah adakah keterangan dari pihak kepolisian sebenarnya dari mana alur sehingga Teddy Minahasa ini memiliki 5 kg sabu? Apakah memang dari tersangka atau dari barang sitaan? Dan kemudian kemana akan dipasarkan sabu ini? Ya baik Wilson, berdasarkan informasi yang kami peroleh, memang barang narkoba ini yang baru diketahui adalah jenis sabu, yang ternyata Irjen Pol Teddy ini berperan sebagai seseorang yang memastikan bahwa pengedaran sabu ini aman begitu. Dan tadi kami juga mendapatkan informasi bahwa barang-barang ini didapatkan dari 11 tersangka. Jadi 11 tersangka ini mereka memiliki peran masing-masing, Wilson. Dan diantaranya kami juga masih belum mengetahui secara pasti mendapatkan sabu ini dari barang buktikah atau bukan, tapi yang jelas dari 11 ini mereka mempunyai peran masing-masing, dan Irjen Teddy ini berperan sebagai seseorang yang memastikan bahwa peredaran ini aman, Wilson. Baik, terima kasih Ayu Pratiwi atas laporan Anda dari Mabes Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali dan sehat selalu. Pemirsa, Irjen Pol Teddy Minahasa sempat menduduki sejumlah jabatan penting di institusi Polri. 2 diantaranya sebagai Kapolda Banten dan juga Kapolda Sumatera Barat. Tak hanya itu, pemirsa, Irjen Teddy Minahasa juga pernah menjadi ajudan Wakil Presiden Yusuf Kala pada tahun 2014. Kapolda Jawa Timur Irjen Polisi Teddy Minahasa ditangkap terkait kasus narkoba. Jenderal Polisi Bintang 2 ini merupakan lulusan Akademi Polisi tahun 1993.
Pria kelahiran 23 November 1970 ini pernah menjabat sejumlah posisi penting di institusi Polri. Tahun 2008, Teddy Minahasa menjabat Kasubdit Regiden, Ditlantas Polda Jawa Tengah. 3 tahun kemudian ditugaskan menjadi Kapolres Malang, Jawa Timur. Kemudian tahun 2014, Teddy Minahasa mengemban tugas sebagai ajudan Wakil Presiden Yusuf Kala. Hingga tahun 2017 dipercaya menjadi staf ahli Wapres. Di tahun yang sama, Teddy Minahasa menjabat Karopaminal Divpropam Polri. Karir Teddy melesat. Tahun 2018 dirinya diangkat menjadi Kapolda Banten. Tahun 2021, Teddy kembali dipercaya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Di Tanah Minang, karir Teddy cukup gemilang. Sejumlah kasus besar berhasil dibongkar, mulai perjudian hingga narkoba. Tercatat ada 74 kasus judi berhasil diungkap. Gelar kehormatan adat dari Tampuak Tangkai Alam Minangkabau juga pernah diberikan kepada Teddy Minahasa saat menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Dalam telegram rahasia TR Kapolri tertanggal 10 Oktober 2022, Teddy Minahasa menempati jabatan Kapolda Jawa Timur menggantikan Irjen Polisi Niko Afinta. Sementara itu berdasarkan situs laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN periode 2021, dengan rincian aset tanah dan bangunan 25 miliar, alat transportasi dan mesin 2 miliar rupiah, dan harta bergerak 500 juta rupiah. Selain itu surat berharga 62,5 juta dan dana kas senilai 1,5 miliar rupiah. Saat ini Teddy Minahasa menjabat sebagai Ketua Umum Harley Davidson Club Indonesia HDCI periode 2021 hingga 2026. Karir mentereng Teddy Minahasa tercoreng kasus dugaan keterlibatan penyalahgunaan narkoba dengan ancaman hukuman pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai Irjen Teddy Minahasa tersangka kasus narkoba, Presiden Joko Widodo meminta Kapolri melakukan reformasi di Korps Bayangkara. Kapolri pun menegaskan akan menindak tegas anggotanya yang melanggar aturan. Dan saya tekankan kembali masalah penyalahgunaan narkoba, bagi saya itu harga mati. Pernyataan Irjen Teddy Minahasa terkait pemberantasan narkoba yang disampaikan kepada anak buahnya saat menjadi Kapolda Sumatera Barat berbanding terbalik dengan kasus yang menjeratnya saat ini. Polisi terkaya versi LHKPN ini kini menjadi tersangka dalam kasus dugaan jual beli narkoba. Keterlibatan Teddy terendus setelah Polres Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya menangkap sejumlah anggota Polri terkait peredaran narkoba. Teddy diduga terlibat dalam menjual barang bukti narkoba seberat 5 kg senilai 300 juta rupiah saat dirinya masih menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan tak akan pandang bulu dalam menangani kasus ini. Selain terancam pemecatan, Jenderal Polisi Bintang 2 ini juga terancam pidana hukuman mati. Saya minta kepada Kapolda Metro untuk melanjutkan proses terkait dengan penanganan kasus pidananya. Jadi saya minta siapapun itu, apakah itu masyarakat sipil, ataukah Polri, bahkan sampai Irjen TM sekalipun, saya minta untuk diproses tuntas. Penangkapan Teddy Minahasa terjadi saat Presiden Joko Widodo memanggil semua pejabat Polri ke istana saat Korps Bayangkara menjadi sorotan publik, terutama dalam kasus Verdi Sambo dan tragedi Kanjuruhan. Selain itu, Presiden juga menyinggung soal gaya hidup para anggota Polri. Gaya hidup, urusan kecil-kecil, tetapi itu bisa mengganggu kepercayaan terhadap Polri. Urusan mobil, urusan motor gede, urusan yang remeh-temeh aja. Sepatunya apa, bajunya apa, dilihat masyarakat sekarang ini. Saat mengumpulkan Kapolres dan Kapolda ini, Presiden menyampaikan 5 arahan. Arahan itu yakni reformasi Polri, jaga kesolidan, membantu Pemda, menjaga tahun politik, dan memberantas judi online, serta memberantas narkoba. Selain itu, Presiden juga meminta Kapolri untuk mengembalikan kepercayaan publik ke institusi Polri yang saat ini mulai tergerus.
Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa MNC News Now akan kembali usai jeda bersama rekan kami Aprilia Putri. Saya Wilson Purba undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.